Dito Smart Energic. This is UC again from Dialog Siang ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartisan, you have to be smart as energy. Welcome back again on Dialog Siang sama UC lagi ya. Jangan bosan-bosan karena UC bakal nemenin kamu terus sampai kapan nih? Well, karena hari ini tanggal 26 Mei 2021 ya, Yusi mau mengucapkan selamat Hari Raya Waisak buat yang merayakan. Dan juga selamat hari libur buat yang lagi libur ya. Yusi, kenapa kamu gak libur? Enggak dong, aku di sini kan setia nemenin Smartisan di luar sana ya. Walaupun keadaannya sedang libur nasional, kita harus tetap semangat nemenin kamu biar hari-hari kamu tuh berwarna gitu loh. Karena kan ada aku. Oke, hari ini ya Smartisan, for your information, kita bakal membahas tentang inovasi mahasiswa KKM nih, ciptakan website desa. Well, karena Yusi juga sedang dalam tahap proses KKM. Karena aku lagi semester 6 nih ya, jadi aku bakal menjalani KKM juga atau KKN nih. Tapi di bulan Juli sampai Agustus. Nah, di sini itu kita akan membahas tentang inovasi mahasiswanya nih, menciptakan website data website desa maksud Yusi ya, Smartisan. Karena gini, seiring dengan perkembangannya zaman, as you know, masyarakat didorong supaya makin akrab ya dengan yang namanya teknologi tentunya. Nah, teknologi ini juga kan memudahkan ya masyarakat kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sepakat gak? Kayak belanja, terus cari informasi dan lain-lain itu semakin mudah gitu. Nah, berbagai jenis kegiatan ini juga dapat diakses melalui website tentunya, sebuah teknologi yang bertujuan untuk saling bertukar informasi. Website ini juga ya merupakan salah satu teknologi yang umum nih Smartisan dan mudah banget digunakannya oleh masyarakat yang bahkan awam, yang terhitungnya awam kayak gitu ya. Nah, mengingat hal-hal ini nih, mahasiswa itu bisa menjadikan hal tersebut sebagai inovasi dan juga inovasi dan juga inisiatif ya untuk merancang website desa. Wow, keren banget. Keren gak sih? Keren sih. Aku kayak ini out of the box banget nih mahasiswanya ya, keren juga. Nah, untuk itu tujuan dari pembuatan website ini itu membuat laman web yang akan nantinya berisikan informasi tentang potensi wisata, produk unggulan, dan info-info yang lainnya tentang desa tersebut. Kepikiran gak sih kamu bakal bikin kayak ginian? Misalkan sebelum Smartisan bakal lakuin yang namanya KKM, boleh banget nih dengerin Yusi hari ini siaran, karena kita bakal bahas proker-proker yang mungkin bakal jadi referensi Smartisan semua yang nantinya akan menjalani KKM ya. Gimana cara bisa dapetin domain desa ID dan apa pula manfaatnya. Banyak banget kan benefit yang akan kamu dapat kalau nemenin aku hari ini ya kan. Karena apa? Karena kita mumpung masih muda nih Smartisan, jadi explore all the things you can explore, like what I like to play with you. This is Bunga Citra Lestari, Pernah Muda. Okay, well, this is Firasat for Marcel ya. Aku juga pecinta lagunya Firasat, lagu judul Firasat, tapi aku lebih familiar sama lagunya Raisa gitu ya. Tapi sama lagunya Firasat juga dari Marcel gitu kan. Well, balik lagi nih sama Yusi di Dialog Siang. Dan hari ini kan kita bakal membahas ya tentang si website desa. Pasti Smartisan di luar sana nanya-nanya dong kayak, apa sih sebenarnya website desa gitu kan? Nih aku tahu banget
Bohong deh, aku nggak tahu banget. Tapi aku bakal kasih tahu kamu apa sebenarnya what exactly website desa is gitu. Website desa itu adalah sebuah website ya yang dibuat untuk menampilkan informasi-informasi tentang suatu desa secara online tentunya. Dan sebelumnya nih ya, pengembangan desa melalui website itu belum banyak dilakukan Smartizen. Salah satu kendalanya kenapa belum banyak dilakukan itu karena belum diaturnya penggunaan domain yang sesuai tentunya. Domain go.id milik pemerintah hanya dapat digunakan hingga tingkat kabupaten atau kota aja. Jadi website desa nih nggak bisa menggunakannya kayak gitu. Tapi Smartizen, setelah lahirnya undang-undang tentang desa ya, membangun website desa itu bukan lagi hal yang sulit tentunya. Terutama dengan ditentukannya domain desa.id yang khusus banget buat digunakan untuk pembuatan website desa tentunya. Selain itu juga ketersediaan dana desa yang cukup membuat pengembangan desa secara online kian mudah dilakukan ya Smartizen. Tapi sayang banget pemanfaatannya masih belum maksimal. Kenapa? Hanya sekitar 3,5% desa di Indonesia yang udah memiliki website. Artinya potensi desa di Indonesia itu banyak yang belum digali dengan baik. Nah, kalau misalkan desa kamu belum punya website nih Smartizen ya, kamu bisa banget ngikutin panduan-panduan yang bakal Yusi buat, yang bakal Yusi mention and tell to you gitu ya, telling to you tentang pembuatan website desa yang baik tentunya. Tapi sebelum Yusi kasih tahu kali ya, Yusi mau puterin lagu dari Rosa karena sebelum Yusi sampai studio, teman aku tuh udah kayak nitip-nitip pesan gitu. Yusi, tolong dong puterin lagunya Rosa, Aku Bukan Untukmu. Terus aku tanya, kenapa tuh lagi pengen lagunya itu? Iya, soalnya doi balik lagi katanya. Lagi Smartizen Yusi lagi nih, ditemenin sama lagunya Katy Perry ya, Last Friday Night. But the song should be played on our weekend ya. Tapi sekarang udah mendekati weekend sih, jadi nggak salah-salah banget gitu. Nah tadi Yusi agak menjeda ya sedikit pembicaraan kita tentang si website desa ini nih Smartizen. Kalau misalkan tadi faktanya adalah hanya sekitar 3,5% desa di Indonesia yang sudah memiliki website. Sekarang kamu bisa banget bikin website buat desa kamu supaya lebih terap potensinya kayak gitu ya. Oleh karena itu Yusi mau mention cara-cara pembuatan website desa yang tentunya tepat dan baik sesuai dengan panduan gitu ya Smartizen. Yang pertama banget nih, kalau misalkan kamu ingin membuat website desa, kamu harus banget mendaftarkan si domain desa tersebut atau mendaftarkannya di domain desa.id. Nah, pendaftaran domain desa.id ini harus banget dilakukan oleh aparat yang berwenang ataupun yang istilahnya sudah ditunjuk dengan surat kuasanya kayak gitu ya Smartizen. Oleh karena itu kamu harus koordinasikan terlebih dahulu kepada pemerintah setempat, pemerintah desanya. Kemudian juga bisa yang kedua tuh langsung memilih layanan hosting Indonesia. Jadi ketika kamu sudah mendaftarkan domain desa, sekarang kamu pilih layanan hosting desanya. Nah, kamu juga perlu banget nih mastiin kalau domain desa kamu udah terverifikasi sebelum masuk ke langkah pemilihan hosting ini. Jadi hal penting banget ya karena tahapan berlangganan hosting nih Smartizen itu butuh banget nama di si domain desa tersebut. Hosting juga kan berfungsi untuk penyimpanan semua file nih ya pada sebuah server sehingga website kamu dapat diakses secara online tentunya. Yang ketiga, kamu melakukan instalasi WordPress. What is exactly WordPress gitu kan? Setelah hosting dan domain kamu udah aktif, langkah selanjutnya adalah instalasi WordPress. Jadi penggunaan WordPress ini itu sebagai CMS atau Content Management System yang bertujuan memudahkan dalam pengelolaan konten website kamu nih Smartizen. Konten website desa kamu lebih tepatnya ya.
Dan yang keempat itu pemilihan tema website. Wow, jadi ternyata website desa juga punya tema loh. Jadi nggak yang monoton banget. Jadi kamu punya tema, punya sesuatu yang harus kamu gunakan biar menarik pengunjung laman website kamu, kayak gitu bukan? Nah, secara default nih, kamu bakal memiliki tampilan website yang mana sama dengan penggunaan WordPress lain, tapi itu secara default. Tapi kalau misalkan kamu apply on default ini ya menunya, berarti itu kayak kurang menarik gitu kan. Jadi kamu harus punya sesuatu yang istilahnya desa kamu banget temanya. Kalau aku sih saranin kayak gitu. Dan yang terakhir nih, yang terakhir ini pemasangan plugin terbaik. Jadi setelah memastikan tampilan website kamu menarik nih Smartizen dengan pemilihan tema website tersebut, kamu langkah selanjutnya itu kamu membuat website tersebut berfungsi secara optimal. That's why you have to pasang plugin terbaiknya nih Smartizen. Itu ya, ada 5 poin utama di mana cara-cara pembuatan website desa yang baik ya Smartizen. After this, aku juga bakal puterin lagi lagu buat kamu, tapi you sih nggak lupa buat ingetin Smartizen semua di luar sana buat temenin Yusi mengudara sampai pukul 12 siang. Dan juga kalau kamu mau request lagu boleh. Kalau kamu mau curhat-curhat sama Yusi juga boleh. Kayak, Kak Yusi kemarin aku KKM begini-begini loh, programnya boleh banget. Atau mau apa ya, mau curhat apa kayak terserah, gue tanggepin deh Smartizen, gak apa-apa. Langsung aja ke Instagram kita @diauntirta atau langsung di live chat ini nih ya di 106 Dia Untirta. Atau juga boleh banget WhatsApp ke admin kece kita. Mungkin kamu mau chattingan sama admin kece kita di 081808106106. Oke, gitu ya. Oke, it's Jauh from Nadia Fit. Nadia, entar ya sih kalau misalkan salah lagi nih ya penyebutan namanya, ini udah kacau banget. Nadia Fatira ya. Lagu ini tuh mencerminkan seseorang yang menunggu seseorangnya tapi jauh, tapi tetap nungguin gitu loh. Maksudnya apa gitu kan? Kalau aku sih, aku in apa personal experience ya, aku nungguin seseorang yang jauh. Tapi ketika istilahnya sudah dekat kayak gitu, orangnya cheating, aduh sedih banget Yusi. Ya udah nggak apa-apa, itu sebagai cerita hidup aja kali ya Smartizen. Well, tadi Yusi udah jelasin ya tentang cara-cara penggunaan, pembuatan, oh my god, pembuatan website desa nih Smartizen. Sekarang Yusi mau kasih tahu ke kamu manfaat dari website desa ini. Kalau misalkan kamu nih mahasiswa-mahasiswa yang lagi KKM dan nyari program kerja apa yang bisa kamu ajukan nanti, boleh banget nih menggunakan website desa untuk program kerja kamu ke depannya ya. Jadi manfaat website desa ini ternyata banyak banget loh Smartizen. Salah banyaknya karena aku nggak cuman bakal nyebut satu, which is aku bakal sebut for at least 7 point. And the first one is sumber informasi resmi desa. Nah, jadi ketika kamu mempunyai website desa tuh ya, itu bisa dijadikan sumber informasi yang resmi tentunya tentang suatu desa atau desa-desa tersebut ya. Dan informasi itu bisa berupa kayak namanya atau alamat, juga aparat pemerintahan kayak gitu-gitu. Yang kedua, bisa banget jadi portal berita. Nah, penyebaran informasi aktual nih ya tentang suatu desa akan lebih mudah tentunya jika punya website yang selalu online. Website desa yang kamu punya juga bisa banget buat jadi portal berita yang kredibel. Sepakat ya? Lalu yang ketiga apa tuh Kak Yusi? Jadi yang ketiga ini
sarana promosi potensi desa. Nah, jadi setiap desa punya potensi yang berbeda ya nggak sih? Baik dari sumber daya alamnya ataupun manusianya atau masyarakatnya nih ya. Jadi dari website desa itu bisa banget jadiin si website ini sarana promosi si desa tersebut. Dan yang keempat nih ya Smartizen, itu sarana publikasi kegiatan desa. Nah, ini juga sih penting banget. Tujuannya itu untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan peningkatan peran serta masyarakatnya ya. Yang kelima, aduh banyak juga ya benefitnya. Yang kelima nih ada peningkatan pelayanan administrasi tentunya. Website desa juga bisa banget digunakan untuk mendorong percepatan pelayanan masyarakat. Karena apa? Karena bisa dilakukan secara online. Dan kalau kita istilahnya menggunakan website desa ya atau desa tersebut sudah ada pemasangan websitenya, which means akan terjadinya pemerataan jaringan internet juga tentunya ya Smartizen. Dan yang keenam nih, pusat pengaduan masyarakat. Wah, ini penting dan perlu banget tentunya ya. Karena masyarakat itu bisa jadi pengawas pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ingin desanya maju, peran serta masyarakat sangat diperlukan, bukan? Untuk itu, pusat pengaduan masyarakat bisa banget kamu apply dan sediakan di website desa yang akan kamu buat nanti. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, itu ada sarana penyuluhan masyarakatnya. As you know ya, pemerintah ini punya banget program dana desa. Tujuannya tentu untuk pendukungan pembangunan ya desa secara menyeluruh. Jadi ayo gunakan dana desa semaksimal mungkin gitu loh. Untuk apa? Ya untuk pembangunan desa supaya tidak tertinggal kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya desa atau di sekitar kamu punya suatu potensi yang bisa dikembangkan, itu bisa banget kamu ajukan pembuatan si website desa ini ya Smartizen. Jadi untuk itu sekian aja kali ya dari informasi aku tentang manfaat pembuatan website desa. Setelah ini aku mau puterin lagu nih. Udah ada request lagi tapi belum menyebutkan mau lagu apa. Jadi buat Cantik Katrina ya, aku tunggu ya mau request lagu apanya. Atau mau curhat juga boleh nih waktu mungkin kamu sudah KKM atau belum kayak gitu, atau mau KKM nanti gitu ya. So this is Viera, seandainya semoga nemenin kamu di siang hari ini ya. Oke Smartizen, sudah pukul 12.02 by the way, dan Yusi di sini mungkin juga akan mengucapkan selamat tinggal untuk siang hari ini ya. Tapi sebelum Yusi menutup acara kita di Dialog Siang, Yusi mau mereview nih Dialog Siang hari ini tanggal 26 Mei 2021. Nah, karena Yusi udah jelasin nih ke kamu semua ya cara pembuatan website desa dengan mudah. Itu ternyata nggak diperluin keahlian yang khusus ya untuk melakukannya kayak gitu. Dan Smartizen semua hanya perlu banget ngikutin langkah-langkah yang udah Yusi sebutin tadi. Memiliki website desa juga sangat penting ya Smartizen. Setidaknya ada 7 benefits dari website desa yang bisa kamu dapatkan. Nah, Yusi tuh udah ngerangkum semuanya nih. Manfaat-manfaat tersebut itu menjadi sumber informasi, portal berita, sarana promosi potensi desa, terus juga sarana publikasi kegiatan desa, ada juga peningkatan pelayanan publik, pusat pengaduan masyarakatnya, dan pendukungan transparansi anggaran tentunya ya. Jadi Smartizen semua yang di luar sana yang mau KKN ataupun yang bingung mau proker apa, bisa banget ambil idea ini buat dijadiin proker kamu ke depannya ya. Idea website desa yang dapat diakses secara online oleh siapa aja tentunya. Khususnya ketika kamu nanti KKM, bisa banget ngebantuin masyarakat daerah setempat ya, supaya bisa lebih melek teknologi. Wow, dan semoga informasi yang udah Yusi berikan ini bermanfaat ya buat kamu semua.
Thank you banget yang udah nemenin Yusi selama 2 jam ini. Semoga kalian semua tetap sehat ya. Yusi nggak lupa buat ngingetin kamu untuk selalu menjaga jarak ketika di luar. Lalu juga menjauhi kerumunan dan selalu pakai masker ya. Jangan lupa juga itu sekarang udah bukan lagi menjadi sesuatu yang istilahnya disarankan tapi keharusan ya masker itu, karena Yusi juga walaupun di dalam ruangan ya Smartisan, Yusi tetap memakai masker. Karena apa? Yusi juga kan ada perjalanan yang dimana kita nggak tahu nih kita terpapar apa tidak saat itu. That's why pencegahan itu lebih penting. Oke, thank you banget. Sorry kalau misalkan Yusi ada salah-salah kata. Yusi pamit undur diri, Dialog Siang juga pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi di Dialog Senja dari pukul 3 sampai 5 sore ini. Ditunggu ya Smartisan.